Beragam masalah muncul dalam sertifikasi guru, salah satunya masalah sering telatnya pembayaran tunjangan sertifikasi, serta kabar adanya pungutan liar. Dan untuk membahasnya sudah ada di studio Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Purwadi Sutanto, dan juga Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu, Bu Retno, dan juga Pak Purwadi. Terima kasih sudah bersama kami di Jurnal Siang. Saya akan langsung ke Bu Retno. Bu Retno, kalau kita mencermati mengenai persoalan sertifikasi, ini ada berbagai catatan yang saya punya. Ini ada pungutan liar dan juga terlambatnya pembayaran tunjangan. Mungkin Anda punya catatan-catatan lain? Banyak. Kami sebenarnya pada tahun 2011 kami sudah ke Ombudsman RI ya, Republik Indonesia, dan kita melaporkan waktu itu dari 20 provinsi. Kalau tidak salah kabupaten kotanya di atas 100 ya. Ketika itu kan karena tidak semuanya melaporkan guru-guru itu ya. Nah, dan modusnya sebenarnya satu tadi, terlambat dibayar. Nah, terlambat dibayar ini nggak kira-kira, misalnya dibayarnya waktu itu per 6 bulan. Itu bisa dibayar sekaligus setahun gitu, di akhir Desember. Dan itu banyak kejadian. Paling banyak terlambat dibayar sampai setahun itu terjadi di Kementerian Agama. Kemudian yang kedua adalah dipotong, dikurangi bulannya. Jadi mestinya dapat 12 bulan, hanya dapat 10 bulan untuk SMP dan hanya dapat 11 bulan untuk SMA dan SMK. Kemudian yang ketiga adalah dipotong bulannya, sekarang dipotong besarannya. Nah, dipotong besarannya itu laporannya mulai dari 50.000, itu yang memotong kota kabupaten ya. Kemudian ada juga laporan potongan dari organisasi guru, dalam hari ini PGRI. Itu juga ada potongan-potongan. Nah, potongan kisarannya adalah antara 50 hingga 150.000. Nah, kemudian yang modus yang keempat itu adalah prosesnya itu harus membayar, jadi pungutan liar. Jadi mulai dari pertama kali mendaftar, sertifikasinya kan diurus oleh dinas-dinas pendidikan setempat. Nah, kemudian Kementerian Agama, dan mulai dipotong di situ. Nah, tetapi untuk Kementerian Agama laporannya itu paling banyak adalah potongan itu, karena mereka dibayar waktu itu per 6 bulan, potongan paling kecil adalah 300.000. Dibayar dalam bentuk paling kecil, Bu, 300.000. Paling kecil 300.000 per 6 bulan itu. Dan itu diamplopin ya, harus dalam bentuk cash. Kalau tidak dibayarkan, maka akan jadi catatan berikutnya dia akan punya masalah tuh terhadap pembayaran. Bu Retno, ini kan pelanggaran ya, Ibu, maksudnya kesejahteraan guru yang kita bicarakan di sini. Menurut Ibu, ini kesalahan atau terjadinya pelanggaran ini di level mana saja? Sebenarnya yang pertama kali adalah gini ya, kalau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri merasa sudah memberikan uang itu gitu ya istilahnya. Kemudian seolah-olah ya udah selesai, yang melakukan adalah pihak kabupaten kota. Tapi sebenarnya sebagai pihak yang diberikan pagu untuk itu memang harusnya jangan terbatas pada itu. Nah, kemudian kota kabupaten ini udah kayak raja-raja kecil kan. Nah, karakter gini, APBD-nya belum ada, datanglah uang sertifikasi dipinjam dulu. Akhirnya kan terlambat dibayar. Nah, beberapa kasus adalah sengaja diendapkan untuk dibungakan, ya kan? Karena sebenarnya daerah nggak dapat apa-apa kan dari sini gitu. Nah, maka kemudian juga banyak yang membungakan. Nah, persoalannya sebenarnya adalah dulu kami pernah sebelum tahun 2010 itu pembayaran dari pemerintah pusat kepada guru langsung. Saat itu tidak ada masalah. Ketika undang-undang APBN memerintahkan melalui kabupaten kota, maka mulailah masalah ini besar-besaran terjadi. Dan hingga detik ini, jadi bertahun-tahun persoalannya sama. Nggak selesai-selesai. Bahkan Ombudsman ketika mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, itu pun tampaknya tidak mengubah keadaan. Tidak mengubah keadaan. Pak Purwadi, betulkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seakan-akan lepas tangan dalam masalah ini? Oh, tidak seperti itu, Mas. Memang kita akui banyak masalah di bawah gitu ya. Di bawah. 4 poin yang disampaikan Bu Retno tadi itu diakui semua ya, Pak? Ada. Tapi Ibu tadi sudah mengatakan bahwa sebagian besar itu di Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama. Bahkan kita tahu. Dan kita tidak menutup mata bahwa ada permasalahan-permasalahan di bawah. Dan kita juga sudah berupaya sedemikian rupa. Bahkan Pak Irjen, Pak Haryono Umar pernah mengatakan ada 10 triliun yang mengendap di kabupaten kota, dan bahkan memerintahkan supaya KPK turun untuk memeriksa itu. Nah, itu sangat positif, dan kita proaktif untuk mencari sebetulnya solusi yang harusnya itu seperti apa supaya tidak diselewengkan kan. Tapi Pak Purwadi, selama ini Kemendikbud ini sudah menunaikan semua kewajibannya, maksudnya mengirimnya pada tepat waktu, mengkontrolnya juga dengan sedemikian rupa sampai terjadi pelanggaran ini seperti apa? Jadi begini,
kita luruskan dulu bahwa tunjangan guru ini ada 2 skim. Yang pertama adalah tunjangan guru untuk pegawai negeri sipil yang di daerah. Itu dibayarkan melalui transfer daerah. Transfer daerah itu alokasi anggarannya itu dari Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten kota atau kepada pemerintah provinsi bagi DKI atau otonomi daerah di DKI, di provinsi DKI. Sedangkan yang bukan pegawai negeri sipil itu disalurkan melalui pusat. Nah, notabene yang disalurkan melalui pusat ini tidak begitu ada masalah. Nah, seperti yang diceritakan oleh Bu Retno tadi. Nah, yang di transfer melalui kabupaten kota, semua eksekusi ada di kabupaten kota. Semua data disalurkan dari dinas kabupaten kota kepada pemerintah daerah. Yang membayarkan adalah pemerintah daerah. Sedangkan kami, laporannya itu adalah laporan keuangan, laporan kepada Kementerian Keuangan dan kepada Kemdagri. Sedangkan secara teknis dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, baik, Pak Purwadi, nanti saya akan tanyakan mengenai kenapa bisa terjadi pungutan-pungutan liar ini yang apabila diduga terjadi di pemerintah daerah. Namun kita harus jeda dulu, pemirsa. Jurnal Siang akan segera kembali. ada masukan-masukan. Kembali di Jurnal Siang, pemirsa, dan kita masih membicarakan mengenai dana sertifikasi guru. Saya kembali ke Pak Purwadi. Pak Purwadi, kalau misalnya sudah diidentifikasi nih, persoalan sudah ada. Sekarang tindakan dari kementerian sendiri seperti apa untuk sepertinya meluruskan supaya dana sertifikat ini tidak tertunda lagi? Jadi begini, transfer daerah itu semua diatur oleh Kementerian Keuangan. Ya. Juknis sudah dikeluarkan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 tahun 2013 yang mengatakan bahwa dana transfer harus disalurkan sesuai dengan waktunya. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa daerah yang seperti Ibu katakan tadi, ada beberapa daerah yang masih menunda-nunda seperti itu. Nah, kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu berkoordinasi dan selalu mengirim surat kepada kabupaten yang nakal seperti itu untuk segera disalurkan. Itu adalah menjadi haknya guru dan harus disalurkan tepat pada waktunya dan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Itu tidak boleh ditawar lagi. Tidak adakah langkah yang lebih mengikat, mendorong mereka selain mengirim surat, Pak Purwadi? Karena kalau kaitannya dengan nanti kita potong anggaran itu toh nanti yang akan dirugikan adalah guru. Kan gitu. Ini kan kaitannya kalau sudah punishment seperti itu, punishment tidak akan disalurkan, yang jadi sasaran justru yang dirugikan adalah guru. Kan gitu. Nah, ini kan perlu harus ada koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan punishment kalau terjadi hal seperti itu. Apa yang harus dilakukan, kan gitu. Baik. Bu Retno, ini kenapa sih? Pertanyaan saya kenapa? Ini kan hak guru, kenapa kok akhirnya dipotong-potong, dipinjem-pinjem dananya, sedangkan guru yang menderita? Ini alasannya kenapa sih, Bu? Sebenarnya kalau itu memang kita sendiri juga bingung ya kenapa sampai terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya nggak usah inilah barometernya Jakarta aja. Jakarta saja melakukan hal keterlambatan, pengurangan dan lain-lain seperti itu. Alasannya selalu pada jumlah. Nah, padahal menurut Inspektorat Jenderalnya Kementerian tertimbun 10 triliun, tapi selalu bilang kurang uangnya. Kan ini ada sebenarnya penyimpangan yang mestinya kan kami nggak bisa dong para guru melakukan itu. Kami kan hanya pasti melapor terjadi begini. Nah, mestinya kan ada upaya-upaya tadi ya di level daerah untuk segera menindaklanjuti ini. Ini kan yang menjadi sangat sulit. Nah, kemudian bagi kawan-kawan guru saya setuju, jangan hukumannya adalah kalau nggak beres nggak kami salurkan yang berikutnya, yang dirugikan guru buat kabupaten kota sih ya gini, nggak disalurkan ya nggak apa-apa sih, bodoh amat gitu ya, dia juga nggak akan peduli juga. Jadi sebaiknya hukumannya bukan itu, tapi hukumannya adalah pidanakan kalau menurut saya. Kemudian ya bikin mekanisme bahwa itu bisa dipidanakan gitu ya. Kemudian yang yang saya sangat berkeberatan adalah ketika sebenarnya pengaduan-pengaduan ini masuk pun kerap sebenarnya terbentur juga Pak kalau kita ke pusat juga. Kemudian kalau kita ke daerah-daerah sama itu juga bentur selalu seperti membentur tembok gitu. Nah, pernah beberapa organisasi saya di daerah itu melaporkan ke pusat, pulangnya diancam diturunkan pangkatnya 1 loh. Jadi guru tuh Pak kalau berinisiatif nekat ke pusat, ancaman di daerah luar biasa gitu. Lalu jadi ini kalau misalnya berat.
pungutan liar ini apakah misalnya itu kan tadi kalau ditimbun. Kalau misalnya pungutan liar ini kenapa mereka melakukan? Apakah ini untuk kepentingan pribadi dari kabupaten kota? Jelas. Kalau di Kementerian Agama itu dianggap udah biasa. Jadi itu sebagai tanda terima kasih begitu. Dan ini yang mestinya guru-guru ini berani melawan. Waktu itu saya bilang minta kwitansi, foto, rekam, kita pidanakan aja. Kalau saya udah kayak begitu gitu, karena buat saya ini nggak bisa diselesaikan. Atas tuh saya bilang gini, buktinya mana? Lah kan susah. Mana mau orang itu kita kasih terus minta kwitansi dia mau tanda tangan, kan enggak. Maka saya bilang rekam aja pakai HP gitu ya. Jadi ini adalah upaya untuk mendidik guru juga melakukan advokasi semacam itu gitu ya. Kemudian yang juga menjadi persoalan sebenarnya adalah tidak mengajar 24 jam. Itu kemudian nggak dapat. Itu disimpan loh Pak sama daerah. Sebab disetor oleh pemerintah pusat, maksud saya Menteri Keuangan. Habis itu uangnya kemana? Nggak jelas. Kemudian yang kedua, guru mengajar 24 tapi bukan mata pelajarannya. Nggak boleh di dalam aturan. Akhirnya guru ini ngajar 24 jam sesuai aturan, tetapi bukan mata pelajaran yang dia ampu. Misalnya dia guru PKN, kekurangan jam 12 jam. Dia ngajar sejarah gitu. Di situ nggak ada guru sejarah, karena nanti kan dia menjalankan tugas. Ini juga nggak dapat. Nah, jadi ini aturan-aturan dari pusat kalau yang ini. Nah, ini menjadi problem. Dan itu banyak guru-guru juga mengalami persoalan itu. Terus sekarang lebih lagi nih, kalau ngajarnya di sekolah swasta, kita guru negeri ngajar di swasta nggak dihitung. Beberapa daerah melakukan Pak. Padahal di swasta dia nggak dibayar untuk tentu sekolah-sekolah miskin nih ya, dia ngajar asal memenuhi 24 kan niatnya begitu. Nah kemudian tidak dibayar oleh sekolah swasta ini, nggak dibayar juga sama pihak pemerintah gitu. Nggak ada yang bayar berarti kalau gitu. Jadi banyak nih guru yang dirugikan dengan ini, banyak sekali laporan. Kalau Bu Retno sendiri sebagai seorang guru, tunjangannya juga bermasalah. Saya tadi bicara DKI ya, DKI ini pun terlambat. Jadi kami 2 tahun berturut-turut SMA hanya dibayar 11 bulan. SMP dan SD malah hanya dibayar 10 bulan. SD ini yang gurunya terbanyak ya Pak. Itu berapa itu uangnya sebenarnya. Kemudian kami pernah melacak berapa pajak kami dari potongan sertifikasi itu dibayarkan nggak sama pihak dinas. Ketika kami ngecek itu besarnya minta ampun. Jadi tapi kok banyak yang nggak dapat gitu. Maksudnya kekurangan dibayar pada bulan-bulan terakhir. Jadi ini hampir 3 tahun kami tidak memperoleh pengembalian dari sisa 2 bulan yang belum terbayarkan. Itu DKI loh. Terus yang kesini DKI juga makin parah. Kayak misalnya gini, sekarang kan per 3 bulan ya Pak. Jadi kan Januari, Februari, Maret dibayar April, dibayar Juli. Kemudian Mei, Juni, Juli harusnya dibayar Juli, baru dibayar kemarin juga kan Lebaran itu. Nah terus bulan yang seharusnya Juli, Agustus, September dibayar Oktober, kami baru terima Desember. Jadi ini memang luar biasa, dan terakhir 3 bulan terakhir mesti dibayar Desember, paling lambat tanggal 15 ya Pak. Tapi tampaknya tanda-tanda dibayarkan 15 saya nggak yakin. Pak Purwadi, apakah kementerian sudah memperhitungkan mengenai sanksi pidana kepada para oknum-oknum ini yang melakukan pelanggaran? Kalau begini, kalau yang sifatnya pungutan tadi itu, pungutan itu kita menghimbau kepada pemerintah daerah yang melakukan pungutan itu sudah pidana, melakukan pungutan, ya, yang melakukan pungutan itu baik itu terorganisir maupun tidak terorganisir, itu pungutan terhadap hak guru itu sudah melakukan pidana, itu bisa dipidanakan. Tapi kalau misalnya terus berulang sampai sekarang kan berarti tidak ada sedikit pun yang dipidana sampai sekarang. Pelanggaran masih terus terjadi. Ya, itu kan laporan, itu kan case by case ya, case by case seperti itu. Kita sudah, kalau seperti itu kan harus ada aduan, delik aduan dilaporkan kepada polisi kan seperti itu. Nah masalahnya itu kan masalah, ini kan posisi guru ini kan posisi yang sangat lemah. Dia di dalam kontrolnya kekuasaan dari kabupaten kota, kan gitu. Mau bergerak sedikit pun dia akan terjepit. Sanksinya akan terjepit itu seperti yang disampaikan oleh Bu Retno tadi. Ini jadi masalah. Tapi kalau daerah yang sengaja mengendapkan itu kementerian kami sudah concern betul. Pak Irjen sudah mengatakan itu segera harus diselesaikan. Baik, saya akan tanyakan juga kemudian apakah betul guru tidak memiliki pilihan, tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan isu seperti ini. Namun di segmen berikutnya kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Dan kembali kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Bu Retno, apakah betul guru ini serba salah? Tidak ada pilihan lain. Mereka harus menerima keadaan yang sangat merana ini. Mereka dana dipotong, terlambat, segala macam itu. Tidak ada pilihan kan?
Sebenarnya ada pilihan, guru itu memang harusnya berorganisasi. Ketika dia berorganisasi kan dia terlindungi ya. Tapi sebenarnya ketika berorganisasi, kemudian juga tidak berani organisasinya, itu pun juga menjadi kendala sebenarnya. Jadi misalnya gini, banyak guru-guru kemudian melaporkan kepada kami. Nah, mereka sebenarnya sudah mengecek kepada dinas-dinas pendidikan setempat. Dinas selalu bilang, ya gimana Bu, datanya udah dikirim tapi kementerian belum bayar, kan begitu. Tapi kementerian begini, kan selalu begitu. Begitu kita nyampe ke kementerian, saya cek data-data itu lengkap, begitu saya cek, nanti kementerian bilang udah dananya udah ditransfer ini. Nah, terus di mana ini problemnya gitu kan? Nah, kemudian ketika kita kembali ke daerah, ya itu tadi, siapapun yang mempersoalkan, satu, dibuang jauh-jauh itu mutasi. Jadi kalau di daerah-daerah itu kita tuh bisa dibuang jauh ke gunung gitu loh. Nah itu mengadu malah jadinya kena sendiri gitu Bu. Jadi memperjuangkan haknya sendiri pun kena. Nah, ketika kami bahkan beberapa kayak misalnya di Binjai, kami sampai menggugat mutasi itu, kan wali kota yang melakukan. Kami menggugat, dan kemarin di Pengadilan Negeri PT UN kami menang, dan wali kota melakukan banding gitu. Jadi semua orang yang melakukan perlawanan itu dipindah-pindah, dimutasi-mutasi begitu ya. Nah kemudian memang menjadi problem betul. Jadi kita harus kuat kalau ngelawan, itu memang begitu akhirnya risikonya. Nah kalau guru-guru swasta dipecatnya sama yayasan, itu problem. Dan kami itu di Al-Ma'ruf ini Cibubur, kami juga baru bantu, dia 19 orang dipecat ya, dan sertifikasinya tidak dapat. Nah untungnya DKI 1-2-nya bagus. Jadi ketika kami melakukan proses perlawanan, itu DKI 1 dan 2 akhirnya mengerti persoalan dan bahkan menanyakan kepada pihak yayasan, kok bisa-bisanya memecat sampai 19 orang, dan lebih gila lagi dinas pendidikan diemin aja kasus ini gitu. Wah itu dihukum betul dinasnya jadinya. Itu gitu di DKI, ya. belum Nah, di daerah-daerah belum ya. ada di daerah. Pak Purwadi, lalu bagaimana saran dari kementerian untuk melindungi guru-guru yang ingin mengadu tapi mereka juga harus dilindungi di saat yang bersamaan? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Retno bahwa guru itu bebas untuk berserikat. Nah itu dijamin dalam undang-undang, dan itu salah satu wahana untuk memberikan aspirasi suara dari para guru untuk memperjuangkan diri dan untuk melindungi, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Lalu yang kedua, kita berupaya untuk mencari solusi yang paling mungkin. Ini adalah suatu solusi yang agak berat memang, tapi kita usahakan untuk merevisi Undang-Undang 32. Nah, kementerian sudah berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM untuk duduk bersama membahas perubahan, termasuk dengan teman-teman dari DPR untuk membahas perubahan Undang-Undang 32. Yang intinya bahwa otonomi daerah ini, terutama di bidang pendidikan, ini perlu pembagian peran. Karena begitu sekarang ini diserahkan semuanya ke kabupaten kota, masalahnya itu menumpuk banyak sekali. Berarti ini akan merubah semua sistem dan juga mekanisme yang selama ini sudah dilakukan, begitukah Pak Purwadi? Bisa jadi sebagian akan berubah. Tapi kalau modelnya adalah sentralisasi, sebenarnya tidak menjawab persoalan juga, saya jamin itu tidak juga. Sama aja ya Bu ya? Artinya ketika guru ditarik ke pusat, kemudian diurus, itu pertama kepanjangan dan kejauhan, karena kita luas sekali wilayah Indonesia ini. Terus yang kedua, menurut saya adalah harus pembagian wewenang tetap. Misalnya berada di di provinsi, tidak di kabupaten kota. Kemudian apa wewenang, jadi uang itu saya rasa sebaiknya pada provinsi. Kemudian kalau pemerintah pusat bagaimana wewenangnya, boleh untuk SDM, peningkatan sumber daya manusia untuk guru dan tenaga kependidikan, dan itu jadi terukur, dan itu kan lewat standar nasional pendidikan pun diatur. Dan jadi kita jelas ketika guru tidak berkualitas, siapa yang diukur, siapa yang dilihat. Ketika keuangan tidak berjalan, siapa yang kemudian juga harus kita tindak. Jadi harusnya memang ada pembagian wewenang, tapi saya tidak setuju sentralisasi seperti Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Kita akan khusus berbicara mengenai solusi terbaik nanti seperti apa. Di segmen berikutnya pemirsa jurnalisnya akan segera kembali. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan lebih banyak berbicara mengenai solusi. Bagaimana solusi terbaik untuk membuat sertifikasi guru ini tunjangannya bisa tepat waktu dan juga sesuai dengan jumlahnya. Bu Retno, tadi Anda menyampaikan bahwa ini sebaiknya mungkin dialihkan kepada pemerintah provinsi. Tidakkah itu juga rawan terjadinya pungutan liar itu? Menurut saya gini, ketika sebenarnya waktu itu saya pernah mengusulkan kepada Ombudsman untuk dari pemerintah pusat langsung ke rekening guru. Tetapi ketika sebelum tahun 2010 mungkin belum banyak yang disertifikasi sehingga lancar. Oke, kalau memang akan ada persoalan, paling tidak
dipindahkannya adalah pada level pemerintah provinsi. Nah, pada level pemerintah provinsi ini kemudian langsung saja ke rekening guru, tidak perlu lagi ke pemerintah kabupaten kota. Kemudian harus dibuat mekanisme, menurut saya adalah hukuman itu memang pidana. Jadi ketika potongan, ketika terlambat, ketika itu ada gitu mekanisme yang dibangun sehingga guru bisa melaporkan secara pidana misalnya. Oke, itu jadi mungkin lebih terkontrol ya Bu Retno ya. Pak Purwadi, masalahkah ini buat kementerian apabila ini dialihkan jadi pemerintah provinsi yang mengelola? Oh, tidak. Kita justru ada dua opsi. Gitu ya. Dua opsi. Yang pertama itu opsi kita bahwa pembagian kewenangan antara kabupaten kota dengan provinsi dengan pusat. Harapannya bahwa dengan pembagian kewenangan ini akan bisa memangkas birokrasi tadi itu. Gitu. Lalu yang kedua, kita memiliki opsi bagaimana kalau itu ditarik ke pusat. Tapi itu harus dibuatkan aturan-aturan yang lebih rinci sehingga kekhawatiran bahwa akan terjadi hukuman kekuasaan yang begitu kuat itu kita bisa eliminasi. Pasti kita semua itu nanti dua hal ini kita akan bicarakan lebih panjang, lebih jauh, termasuk dengan DPR, termasuk dengan masukan-masukan dari teman-teman guru juga. Kita selalu melibatkan teman-teman guru, suara guru selalu kita dengarkan. Oke, tapi paling tidak ini mungkin memang harus dirubah, Pak Purwadi. Lalu kira-kira kapan? Ada kepastian kira-kira kapan sistem dan mekanisme ini akan dirubah? Setidaknya direvisi seperti yang kata tadi Pak Purwadi bilang. Kalau untuk hal-hal yang kecil-kecil tadi, seperti bawahnya persyaratan yang selalu teknis, yang Ibu katakan tadi, itu kami akan rubah untuk 2014 ini akan kita rubah. Sehingga lebih fleksibel, memberikan akomodasi, tapi punya kepastian, punya alat ukur yang jelas gitu. Kita nggak akan memberikan sesuatu tanpa alat ukur yang jelas, kan gitu. Tapi harus ada solusi-solusi itu supaya perbaikan ke depan ini untuk melihat dari yang 2013, 2014 tidak harus terjadi seperti itu kan gitu. Baik, saya terakhir ke Bu Retno. Bu Retno, berarti bola di tangan pemerintah pusat kan untuk memperbaiki kesejahteraan guru. Kalau buat saya ini, kalau bicara tadi soal menarik guru ke pusat dalam arti yang luas, tentu itu harus ada pembicaraan. Ya. Artinya saya lebih setuju pada pembagian wewenang. Tetapi ketika bicara hari ini kan kita bicara tentang dana sertifikasi. Buat saya kalau memang opsinya adalah satu, menggunakan pemerintah pusat langsung ke rekening guru. Tetapi ketika itu berat, misalnya dengan jumlah yang besar, maka teknis itu pindahkan ke pemerintah provinsi, tetapi dari pemerintah provinsi langsung saja ke rekening guru. Jadi kan 33 pemerintah provinsi dan dibuat mekanisme tadi ya. Jadi kalau kemudian pemerintah pusat mau mengambil alih ini kemudian ke rekening guru, saya lebih suka gitu, lebih baik begitu gitu. Jadi apapun merotesnya enak bener gitu. Kalau ini kan saya misalnya organisasi saya itu berada di kota kabupaten, misalnya di Kepulauan Aru, kan saya susah juga menemui kepala dinas gitu. Kalau ini kan artinya lebih mudah. Kalau ke tingkat provinsi pun lebih mudah, apalagi ke pemerintah pusat. Oke, baik. Bu Retno dan juga Pak Purwadi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita tunggu nanti bagaimana peran pemerintah pusat nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih ya.